Seluang di dalam lubuk, hendak merapung si air deras, hendak menganyut si sekam panjang, hendak mengulur si bubu besar. Seluang. Guratan suara hati terkadang terdengar lirih, sedih, dan sendu. Syair beserta iramanya yang penuh makna dinamakan rejung oleh masyarakat Rejang. Syair berupa pantun 4 bait, di mana 2 bait adalah sampiran dan 2 bait lagi merupakan isi dari pantun, yang kini mulai jarang terdengar di masyarakat Rejang. Seluang di dalam lubuk, hendak mengapung si air deras, hendak menepi si jaring halus. Jadi arti daripada berjung ini tadi, hendak merapung air deras, hendak menghulu si bubu besar maksudnya. Sudah itu hendak meranyun, ada sekam panjang, tidak ada tempatnya berlari lagi, masih malang pula. Nak merekap sawer rendam, ular sawer rendam maksudnya. Nak mengulak biduk galing, tidak ada tempatnya diam lagi. Sudah nak merapung air deras, nak menepi jaring halus, habis ke Malang yang kami maksud tersebut. Dia Malang terus hidup yo. Makanya si Minan Berjong yo mana ada si sapi niat ne, sapi kulo kemana tujuan ne, nama ko si Minan mak cao macung tebau makai penai nano. Ada rejung, ada sirih. Masyarakat Rejang juga memiliki adat dan budaya dalam melakukan beberapa kegiatan ataupun upacara adat. Salah satunya adalah cara adat untuk menikahkan anak dan adat untuk membayar nazar. Bahwa nak lem persepsi adat Rejang Paptulai yo, bahwa itu tiap ada acara melepas ada nazar, itu harus ada sesuai dengan ritual adat memakai penai. Anda memakai penai yo kami temang bahwa ada telu macam penai. Pertama penai kalau kita lah panen manempai. Yang kedua penai bayar nian atau nazar. Yang ketiga ada penai untuk bidang pemerintahan. Ade pun selasa kune ibenyo mulai terbentuk nerajo, ade bawaan kerana sia senang ne lengit ten muak bitang solok, senang ne bumai ten muak bolak gading, ade timua hulu balang nak nangai biwa. Da obam min hulu balang nak nangai biwa yo, da obrupo kersiak, da oba asal na opuao, da okune kersiak. Terlihat jelas, daun sirih di masyarakat Rejang memiliki makna dan fungsi yang sangat besar. Dalam menjalani adat istiadat Rejang, tanpa sirih sangatlah tidak mungkin. Tanpa adanya sirih, adat tak dapat dilaksanakan. Bokoa Iben atau bakul sirih menggambarkan di mana sirih simbol pemersatu dalam adat.
bakul siri. Bakul siri ini kalau di dalam masyarakat bisa jadi bakul adat. Nah, supaya kita jelas, kita tanya ke ini Datuk. Ini apa sebab dikecekkan siri adat? Ini diletakkan dikatakan siri adat. Pertama-tama kita lihat dewe bahwa ini kan siri beserta pinang selengkap itu ada dalam bakul. Itu dinamakan bakul adat. Tetapi kalau nama yang pertama ini bukannya bakul. Kalau tempat siri yang asli itu namakan bun. Sebenarnya pada hakikatnya zaman Bloo boka iban ada petegan bun gen. Ti setegan boka iban atau belum dikenal bakul siri tetapi bernama bun menurut bahasa Rejang. Bakul siri adat ini ada berbentuk seperti kapur siri, gambir, pinang kayak tembakau. Nah, dari mana datang apa kapur siri ini? Nah, ngapa sebab dikecekkan kapur siri? Rejang Empat Petulai, kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral dengan sistem garis keturunan yang patrilineal dan perkawinan yang eksogami. Sekalipun mereka terpencar di mana-mana, sistem eksogami ini merupakan syarat mutlak timbulnya petulai atau klan. Sedangkan sistem kekeluargaan yang patrilineal sangat mempengaruhi sistem kemasyarakatan dan akhirnya mempengaruhi bentuk kesatuan dan kekuasaan dalam masyarakat. Ini maksudnya maka dinamakan siri adat. Kita lihat dewe seperti sana ada berupa kapur. Kapur itu berhubung. Waktu membentuk rajo, itu ada 40 balang. Tidak dapat memilih. Dia tahu waktu-waktu memilih ada 40 balang. Pertama, hulu balang di muara air. Hulu balang di muara air berarti tiap-tiap muara air itu ada hulu balang. Jadi hulu balang muara air mendapat berita bahwa rajo sudah terbentuk, maka hulu balang di muara air ini merasa senang gembira, senangnya langit tumbuh bintang, senangnya bumi ada bambu. Merasa senang demikian, itulah maka dia menemui rajo. Dia merasa senang, berarti ado mempunyai hukum, kita ni ada tempat kita berlindung, berhubung itu rajo, ado dibentuk rajo. Inilah oleh-olehnya dia bawa, yaitu ciput. Itulah asal kapur itu. Kapur siri Ciput. dari siput. Siput. Ya, jadi siput air itu. Siput air. Jadi digiling sehingga menjadi kapur siri. Nah, ini Jadi kapur. Ini ya, jadi kapur siri. Apa Itu timbul dia bawa siput itu asal kapur. Ya, ini berasal dari hulu balang dari hulu air. Hulu air. Nama air. Kalau air kan? Nah, Muara jadi, air. Muara air. Nah, jadi inilah oleh-olehnya bahwa senang dia dengan rajo tadi, dia kirimkan bahwa ada siput ini asal usul dari tadi kapur siri. Nak lem boka ibannya ada isaina berupa iban. Sudah ada kulo opoa, ada gamea, ada pinang, ada kulo odot dengan rokok. Oleh karena ibannya tep-tep taina ada masyarakat kutai nak tanak jang, ada lak melungu taina kutai, lak kemas mina wana, mika anak, ada lak hitanan anak, ada lak menindi anak, ada kulo lak syukuran taina min cupi bio dan sebagainya. Doa selalu temuun iban untuk semapi magarajo. Karena di sana itu tiap-tiap kita nak bicara menyambutkan tamu, itu harus bicara. Ini ada siri. Makna siri itu adalah sebagai ungkapan tanda kita akan bicara. Adik kulo, pane tajak ngen teleng ukir Nabi adik kulo. Masyarakat Rejang sampai saat ini masih melaksanakan adat tradisi rajo, metok putus, macung abis, yaitu pancung tebau atau tebu merupakan tradisi asli Rejang untuk acara adat istiadat. Hujannya dari bulan bintang. Nak saping egoi de obah rajo yo bi meninggal pelabai ne berupa bokoa nak bagi nadia kune pertama na de berupa bun pakai bilik-bilik yang guys simpe 4 lai bilik masing-masing pelabai gi opa iben gen gambiao. Adat Rejang yo dia sistemnya tanganum jam 11 sudah.
ada hajatan. Lem hajatannya ada suatu niat. Nan niatnya ada cerita ne barat tu saru kemalangan. Nak kemalangannya misal keturunan tapi keturunan saya dapat. Si ada bayar nazar. Nak lem bayar nazar yo bahwa kalau si ada tu penyambungnya boy atau keturunan ada si menengah persepsi iaitu get tegan menganyuk. Pakai penoi menganyuk yo. Nak lem penoi yo ada kata isaina. Pada Seramak Tajang ada ibon, ada bakura, ada kulo pisang mas, ada tebau, ada bedang tumak bedaya, ada telengin bokwa dan selinangna. Meniti patai seluma, maka tiba di hidupna berpucak, tubuhna bercueng atau gitu nini yonano. Oleh karena ibon yo ada bah istilahnya ibon ada bah milik rajo. Menurut Saman Bloo, kalau tena co ada mina izin dengan rajo, co monya ibon dengan rajo, bahwa kerja masyarakat jang co si jijai. Co si jijai. Oleh karena co ada cerita kerja magar rajo agen ne lem baso jang tenda biduk belayar meninggalkan pulau. Ada obat tep-tep ada ulak penyusak nak kutejang, awen ada kuda tenano baik tena umung, kemudian semunan anak, kemudian istilahnya min cupi mebioa, doa selalu tena muun iban. Alengkap kulo dengan syarat-syaratnya. Nah, tetapi kalau di ritual adat, karena ini menyangkut siri tadi, harus ada kesatuannya kapur, ada kesatuan siri. Nah, kalau tidak itu tidak lengkap. Karena di sana ini dikatakan 4 sepakat, 5 terkatau dengan rajo. Nah, jadi mangkonya ado sano tu kapur, siri, gambir. Kemudian tembakau. Itu kalau bagi orang dulu untuk mengantisipasi binatang seperti kelabang, pacet, nyamuk. Nah, itu makna dalam kesehatannya binatang ini tidak bisa menghisap darah kita. Nah, tetapi kalau untuk ritual adat, karena ini menyangkut, karena rokok ini harus, karena yang berasan ini tidak ada yang tino. Masyarakat diatur atas dasar sistem hukum yang dibuat berdasarkan azas mufakat atau musyawarah. Keadaan ini melahirkan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan kutai, yang dikepalai oleh ketua kutai. Sehingga pengertian kutai ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat tunggal yang genealogis dengan pemerintahan yang berdiri sendiri serta bersifat kekeluargaan. Namun, dalam setiap menjalankan musyawarah adat, sirih memiliki peranan yang sangat penting. Nah, kemudian tahu kita beri, kemudian ada gambir, Mang. Nah, gambir ini dari mana datangnya? Gambir, ya. Gambir. Adapun gambir ini kalau kita dengar cerita, gambir ini tiap-tiap tanah gunung, tanah rimbo, tanah tinggi itu ada hulu balang. Nah, sewaktu itu waktu pembentukan rajo, hulu balang di tanah rimbo, tanah tinggi, tanah ini tidak dapat berita. Jadi dia tidak ikut memilih rajo. Tapi senangnya terbentuk rajo, dia bawa getah gambir dengan daun gambir. Ada daun. Yo, dengan daun gambir. Berarti ini dinamakan Putri Serakai Panjang. Timu akulo, mangga senang gembirana. Hulu balang nak tanya cogong, tanya ekat, tanya imo. Ada obasi temung, ada nerajo terbentuk nerajo. Ada obasi min, daun gamea mangga gamea. Ada obak gen Putri Serakai Panjang dan ige kersip janu gen bujang ulung dan ige timu akulo.
hulu balang nak tanya berkuto pinang do biade Kolombian de berupa pinang do gen do seriak ibu kesian do gen gi pinang nak saping ege bitimu akulo hulu balang nak tanya sadir yang jayo do basi merasa senang semin berupa lumut dengan istilah yo do wade ba odot do alat penoi. Kemudian nak lem alat penoi yo itu ada untuk penegak nak dia ada bolak mu wata. Pinang bi ade tawar sedinginnya sergaya sayang ketimbang kasyak berbales. Lak banamen teuy tajai berkenek biar mata itu un. Penak menetok panjang menyambung. Lak banamen sebenak-benak Jijai karnon bolak mu guata yonano do itu bermakna maksud dan tujuannya kalau tekem liak guatai apabila si melepas si belek mainan berak berarti si berpak melepasnya dengan arti kata dia itu bersama-sama kalau lepas dari tempat sarangnya jadi bersatu walaupun dulunya dia itu di batang ataupun di ruas masing-masing akan tetapi apabila dia akan terbang dia menyatu kepada bambu yang paling bawah. Adapun kapur ini tadi yang dinamakan Sebujang Ulung. Sebujang Ulung. Ya, Ciput. dari muara sungai. Muara sungai. Ciput Sebujang Ulung. Nah, kemudian di samping ada apa namanya itu gambir. Ini ada pinang. Pinang. Nah, pinang ini dari mana dan apa fungsi? Menurut pinang ini kan ini ada hulu balang di tanah-tanah bekuto pinang, berarti berpagar pinang, di mana kuto pinang batas-batas itu kan ada pinang. Di sana ada hulu balang. Hulu balang itu pun tidak tahu waktu pembentukan rajo. Tapi dia saking senangnya ada rajo, ada tempat kita berlindung, ada tempat kita berpetua dan bermohon kena rajo itu ada, rajo balik juga menemui rajo. Ini rajo aku telah terbentuk, aku lebih senang, berarti kami ini ada tempat berlindung. Sirih digunakan dalam bidang yang cukup luas oleh masyarakat Rejang dalam kehidupan sehari-hari. Waktu bermusyawarah, sering disisipkan sirih di tengah pembicaraan. Begitu juga ketika menyambut tamu yang dihormati. Supaya semangat nak kira tu. Bagi masyarakat Rejang, tamu memiliki arti penting yang harus dihormati dan dilayani dengan baik. Sirih, lambang awal mula menyapa, terlaksana dan sepakatnya musyawarah. Dari yang jayo itu pun ada hulu balang. Dia juga merasa senang terbentuknya ada rajo. Dia menemui rajo dibawa berbentuk lumut. Nah, itu dikatakan ini tembakau. Tidak lama kemudian daun sirih ini tidak lama dibentukkan rajo, yaitu sekian minggu lah gitu bentuk rajo, maka tiba-tiba tumbuh sirih Di halaman rajo. Tiba-tiba. Jadi rajo melihat ada sirih tiba-tiba di halaman dia. Sirih ini dia ambil 9 lembar. Inilah mau disusun 9 lembar, dia ambil, dia letakkan di satu tempat di tengah. Inilah mangkonya kita ngomong kini adat yang 4-5 dengan rajo. Berarti 4 hulu balang, 5 dengan rajo. 6 supaya kita ada harapan, supaya ikhlas kepada beliau, insyaallah beliau lahir. Dan ini makanya dikecekkan bahwa Iban adat ini punya rajo. Karena rajo yang di tengah. Nah, setiap kita ngadap rajo harus pakai Iban adat. Ada obat tak sapi saatnya do ogi naki kenai totor giweo susunan ibun bisa kulo ada obat kedau no 9 lama. Kalau lak mai berkulo boleh ibun osap ilmu atau ketujuh. Karena berdasarkan kalau sap ilmu ibun dapat moto adat yang 4 ilmu magarajo.
Tapi namun kita tidak bicara, tidak ngomong, tidak minta izin dengan rajo atau bupati atau dengan lain, siri ini dirobohkan antara gambir dengan kapur. Oh, dirobohkan. Kalau yang ini kan Susunya ini, harus ini jatuhnya. Itu robohnya kan itu. Dirobohkan antara gambir dengan kapur. Makna daripada siri di bakul siri. Siri ini adalah suatu lambang. Karena siri ini adalah boleh dikatakan yaitu tanaman yang boleh dikatakan tertua. Karena siri ini adalah kalau zaman dahulu itu adalah untuk makanan ibu-ibu. Karena ibu kalau makan siri biasanya awet daripada giginya. Nah karena bercampur dengan kapur tadi. Kapur itu adalah dengan siri ini mengawetkan gigi. Tetapi kalau untuk di ritual daripada adat, makna siri itu adalah sebagai ungkapan tanda kita akan bicara. Dia iben pernah tun belek kunai kebun keme temao madak dak kumu pui sapui aku mu sapui kunai kuat. Penoi ini adanya di Tanarjang, khusus di Kabupaten Tarjong dan Provinsi Bengkulu. Nah, kalau daerah-daerah lain tidak ada penoi itu. Jadi si penoi nak dia. Nah, jadi makna aku naik onano caluput kan dia nano ade barajo temuan iben. Do harus ade boka iben di tenang kuna deter nano harus ade nak dio. Nah makna boka iben nano do oba ade ba kano rajo temuan kano itu ade acara nak kutai do harus ketahui oleh rajo. Tiap-tiap ado pekerjaan kita di dusun, ritual apapun bentuknya kita hajatan itu harus diketahui oleh raja. Do bangkona ade iben nak lem penoi onano.